Terus apa ini hubungannya antara terhadap diri kita untuk menjadi diri yang baik sama dengan cewek yang punya pribadi yang baik? Ketika kita melakukan hal yang baik, di situ kita pasti nanti akan ketemu pasangan yang pasti baik. Karena lingkungan kita juga baik, pasti nanti akan ketemu pasangan yang baik, itu otomatis. Halo, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB, Otak Kata Bicara di podcast saya hari ini. Dua podcast saya membahas soal percintaan. Dua podcast saya sebelum ini maksudnya membahas soal bagaimana mendapatkan cewek, kemudian cara cepat mendapatkan cewek. Cara cepat itu banyak sih, banyak caranya. Asal standar kita tidak terlalu tinggi-tinggi aja, soal cewek pasti cepat gitu kan. Asal kita tahu diri kalau kita ini apa, kita ini seperti apa. Karena sifatnya itu semuanya adalah kecocokan. Maksudnya kecocokan itu yang punya kepribadian baik pasti akan ketemu baik, yang punya kepribadian kurang baik nanti pasti akan ketemu juga kurang baik. Karena alam semesta itu selalu menyeimbangkan. Selalu seperti itu. Ketika kita punya kepribadian yang biasa-biasa saja, bisa jadi nanti kita ketemunya juga yang biasa-biasa saja. Pribadi yang pekerja keras nanti juga akan ketemunya dengan orang yang pribadi yang pekerja keras. Ketemu dengan orang-orang pribadi yang tidak suka mengeluh dan lain sebagainya. Dan podcast hari ini saya juga ngomongin soal percintaan lagi. Karena kecenderungan saya itu selalu riset, selalu melihat perilaku orang-orang yang ada di luar sana. Kenapa sih orang itu seperti itu? Kenapa sih orang ini seperti ini? Kenapa sih orang itu dapat itu dan dia dapat ini? Dia gini-gini aja, dia gitu-gitu aja. Dan bahasanya hari ini adalah bagaimana mendapatkan cewek yang punya kepribadian baik. Untuk mendapatkan cewek yang punya kepribadian baik, saya garis besari dulu, tidak gampang. Karena rata-rata cewek yang punya kepribadian baik secara lingkungan, secara keluarga juga pasti akan baik-baik saja. Mengenal namanya attitude, mengenal namanya sopan santun, mengenal namanya bagaimana menghargai orang, mengenal bagaimana pendidikan dan lain sebagainya. Karena orang yang baik itu pasti akan dilahirkan di lingkungan yang baik. Apakah orang yang kurang baik nanti akan bisa menjadi orang yang baik? Bisa, sesuai dengan proses kita mau memilih yang mana, kita mau memilih menjadi orang seperti apa. Karena hidup itu selalu ngomong adalah pilihan. Ada kata-kata yang menurut saya menarik. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri tidak pernah mau merubah. Alam semesta akan melakukan hal yang sama. Kalau kita ini mau melakukan atau ingin menjadi pribadi yang baik, kemudian kita berproses menjadi orang yang baik, ya pasti kita akan menjadi orang yang baik dan nanti kita akan ketemu orang-orang yang baik. Selalu seperti itu. Dan ada juga pepatah sukses, kalau kamu pengen menjadi orang kaya, maka kamu harus kumpul dengan orang yang kaya. Kalau kamu ingin menjadi pengusaha, maka kamu harus kumpul dengan pengusaha. Kamu pengen jadi apa? Tergantung lingkunganmu hari ini siapa. Tidak ada ceritanya orang yang beragama baik, kemudian dia kumpul di satu kampung yang isinya itu perampok, penjambret, penjudi dan lain sebagainya, kemudian dia bertahan menjadi orang yang baik. Pasti akan lama-lama akan tertular. Begitu juga sebaliknya, orang yang jahat, orang yang pokoknya dianggap sebagai sampah masyarakat, kemudian dia berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang yang punya misi dalam hidup, dia pasti nanti juga akan sedikit demi sedikit akan tertular pola pikirnya. Kembali lagi ke topik, bagaimana sih kita mendapatkan wanita yang baik? Baik secara pribadi, baik secara pendidikan, baik secara apapun itulah ya. Pokoknya standar sumber daya manusianya baik gitu kan. Bibit, bebet, bobotnya juga baik. Jalan satu-satunya adalah kita mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang baik juga. Memang prosesnya selalu seperti itu. Nah, untuk menjadi pribadi yang baik itu pertanyaannya adalah baik untuk siapa? Baik untuk diri sendiri atau baik untuk orang lain? Step awalnya adalah kita harus menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri dulu.
Mungkin podcast saya selanjutnya saya akan bahas bagaimana menjadi orang baik untuk orang lain. Bagaimana sih menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri? Kalau teman-teman baca buku, baca literatur dan lain sebagainya yang ada di sumber manapun, teman-teman bisa cari di handphone teman-teman, searching aja bagaimana menjadi pribadi yang baik, atau beli buku di Gramedia, di toko buku. Itu banyak sekali membahas soal bagaimana menjadi pribadi yang baik. Itu hanya sebatas referensi, menjadi sudut pandang kita untuk menjadi pribadi yang baik itu bagaimana dan seperti apa. Menurut saya untuk menjadi pribadi yang baik itu, yang pertama dilakukan adalah setiap orang pasti punya kesalahan masa lalu. Baik kesalahan yang kita perbuat untuk diri kita atau kesalahan yang kita pernah perbuat untuk orang lain. Kalau kita sudah punya kesalahan seperti itu, berarti langkah kita adalah memaafkan setiap kesalahan yang pernah kita perbuat masa lalu. Dan ketika kita sudah memaafkan kesalahan kita masa lalu, dan hari itu juga kita harus mengikrarkan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah bertanggung jawab terhadap setiap apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah bertanggung jawab terhadap setiap apa yang kita lakukan, bertanggung jawab penuh ya. Contohnya apa sih? Kalau saya ini sebagai anak sekolah, berarti tanggung jawab saya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Bukannya kita ini mengejar prestasi, tapi minimal ketika kita sekolah ini ada sesuatu atau dapat ilmu yang mungkin nanti kita perlu. Karena banyak di luar sana ketika sudah tua ngomong, aduh ya, kenapa ya dulu saya sekolah nggak pernah serius. Banyak yang di luar sana merasa apa? Kalau bahasa Jawanya itu getun ya, merasa rugi. Dulu kenapa saya tidak pernah serius. Nah, teman-teman yang sekarang masih kuliah, ya sama. Bagaimana lulus dengan cepat, bagaimana wisuda dengan cepat. Karena bisa jadi ketika kita ngomong kuliah, bisa jadi loh ini ya, orang tua kita sudah mulai jengah dengan biaya yang keluar setiap tahunnya. Semakin tahun semakin membengkak. Ya kalau yang sudah kerja ya bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Jangan bermain trik, jangan bermain bagaimana ini, bagaimana itu, nggak usah lah. Apa yang ada di aturan perusahaan itu teman-teman lakukan gitu aja lah. Malah lebih bahagia, malah lebih tenang. Karena banyak di luar sana orang yang melakukan pekerjaannya itu penuh dengan trik, dan trik itu sifatnya negatif. Itu malah hidupnya nggak tenang, dikejar-kejar orang lain dan lain sebagainya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena saya pernah mengalami. Nah, untuk teman-teman yang berkarya adalah bagaimana bertanggung jawab terhadap karya itu. Konsisten saja terhadap karyanya. Loh, terus apa ini hubungannya antara terhadap diri kita untuk menjadi diri yang baik sama dengan cewek yang punya pribadi yang baik? Ketika kita melakukan hal yang baik, di situ kita pasti nanti akan ketemu pasangan yang pasti baik. Karena lingkungan kita juga baik, pasti nanti akan ketemu pasangan yang baik, itu otomatis. Nggak mungkin, enggak. Makanya untuk mendapatkan wanita yang baik, itu tidak perlu kita fokus kepada wanita yang baik itu, tapi kita fokus kepada diri kita bagaimana kita menjadi pribadi yang baik. Mungkin saran saya ini dulu teman-teman. Di podcast saya selanjutnya saya nanti akan ngomong bagaimana menjadi pribadi yang baik untuk orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.